kita bertemu lagi di acara ibadah awal minggu. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebentar lagi kita juga mau liburan loh ya. Tapi sebelum liburan, anak-anak, hari ini kita akan ibadah dulu kepada Tuhan. Yuk kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita bersama-sama lipat tangan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh datang kepadamu. Kami akan memuji dan mendengar firman-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati anak-anak-Mu, berkati orang tua murid kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita sudah belajar tentang kenaikan Tuhan Yesus di surga, nah, siapa yang turun ke bumi? Roh Kudus. Kalau ada Roh Allah dalam hidup kita akan bersuka cita, kita akan menari-nari, kita akan bergembira. Yuk kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian Bila Roh Allah ada di dalamku. Kita bersama-sama menyaksikan dalam tayangan berikut ini. Yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah memuji nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama ya anak-anak ya. Kalau Tuhan Roh Kudus ada dalam depan kita, maka kita akan senantiasa berdoa, kita akan senantiasa membaca firman Tuhan, dan kita akan senantiasa memuji nama Tuhan, dan kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Anak-anak, kita persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Ya anak-anakku, kita akan berdoa lagi ya. Tangan dilipat, mata ditutup, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kalau kami sudah memuji nama Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati firman-Mu pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anakku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan dulu yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari. Selamat menyaksikan dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati.
sudah memuji Tuhan. Nah, sekarang anak-anak kita akan siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan, mari kita akan berdoa dulu. Tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami bisa memuji nama-Mu. Saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Berkati dan tolong kami semua supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak kita sudah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, sekarang setelah kenaikan Tuhan Yesus, bagaimana ya anak-anak, para murid-murid? Apakah mereka sedih? Ataukah mereka senang? Ataukah mereka bagaimana? Karena mereka sudah tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus berjanji anak-anak, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan akan memberikan yang namanya Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang akan menyertai para murid. Nah, Bu Endang akan ambilkan cerita pada pagi hari ini dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Nah, di situ akan kita lihat anak-anak, kita akan baca, kita akan dengarkan bagaimana kisah para murid yang waktu itu bersama-sama dengan orang saleh ada dalam suatu rumah. Nah, waktu ada di dalam suatu rumah, mereka berdoa memuji Tuhan. Tiba-tiba apa terjadi? Ada tiupan angin kencang anak-anak. Dan ada lidah-lidah api. Lidah-lidah api itu bertebaran di kepala para murid dan juga orang-orang yang ada di rumah itu. Dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Sehingga apa anak-anak? Roh Kudus tadi berupa lidah-lidah api menyentuh kepala orang-orang yang ada di rumah itu. Tapi mereka tidak kebakar rambutnya, tetapi mereka diberi semangat, diberi keberanian, diberi sukacita oleh Roh Kudus itu. Nah, kita akan menyaksikan anak-anak film yang tentang turunnya Roh Kudus. Selamat menyaksikan anak-anak. Yuk, kita akan saksikan ya bersama-sama ya. Pentakosta. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, Dia berjanji akan memberikan Roh Kudus. Sepuluh hari kemudian pada hari Pentakosta, semua murid berkumpul di satu rumah. Tiba-tiba, datanglah bunyi seperti tiupan angin keras dari langit. Angin keras itu lalu masuk dan memenuhi seluruh rumah para murid itu berada. Lalu muncul lidah-lidah api dan hinggap pada mereka masing-masing. Semua murid penuh dengan Roh Kudus, dan mereka mulai berbahasa roh. Karena bunyi angin keras tadi, berkumpullah orang-orang Yahudi di sekitar rumah tersebut. Orang-orang Yahudi merasa heran karena tiba-tiba para murid bisa bicara berbagai bahasa. Lalu Petrus pun keluar dari rumah itu dan menemui orang-orang Yahudi.
Lalu Petrus memberitahu bahwa apa yang terjadi sekarang karena sudah tertulis di Alkitab. Petrus berkata bahwa Tuhan Yesus disalibkan dan mati untuk menebus dosa semua orang. Petrus mengatakan juga bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup untuk selamanya. Kemudian orang-orang Yahudi itu bertanya apa yang harus mereka lakukan agar menerima Roh Kudus. Akhirnya, 3.000 orang Yahudi itu mau bertobat, lalu percaya Tuhan Yesus dan dibaptis semuanya. Nah, anak-anakku semua, kalian tadi sudah menyaksikan film tentang murid-murid Tuhan Yesus bersama orang-orang saleh mendapat apa anak-anak? Benar, mendapat Roh Kudus. Roh Kudus tadi berupa apa? Lidah-lidah api. Walaupun tidak membakar rambutnya orang-orang yang ada di situ, tapi Roh Kudus memberikan hati para murid-murid dan orang-orang yang ada di sekitar situ dengan roh keberanian, roh yang memberi sukacita. Nah, anak-anak, mau kita dikuasai oleh Roh Kudus? Hati kita ada Roh Kudus? Nah, anak-anak, Tuhan sudah memberikan Roh Kudus dalam hati kita, supaya kita menjadi anak-anak yang selalu menurut kepada Tuhan, yang mencintai Tuhan, dan juga mengasihi sesama kita. Nah, anak-anak, kita akan berdoa ya setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami, di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Roh Kudus-Mu biarlah ada di hati kami, supaya kami menjadi anak-anak yang selalu menyenangkan hati Tuhan, dan kami menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, anak-anak, walaupun anak-anak masih belajar di rumah, anak-anak harus tetap menggunakan apa anak-anak? Betul, kita akan selalu menggunakan masker. Ya, dimanapun anak-anak berada, kita harus menjaga kesehatan kita, menjaga kesehatan orang lain, dengan tetap menjaga kesehatan kita. Dengan apa? Satu, menggunakan masker. Dan anak-anak juga cuci tangan setelah anak-anak menyentuh benda-benda yang ada di sekitar kita. Dan kita harus menjaga jarak dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, supaya kita tetap sehat, orang lain juga tetap sehat, dan kita tetap berdoa untuk bangsa kita ya anak-anak, bangsa Indonesia segera bisa mengatasi corona yang ada di Indonesia. Kita selalu berdoa ya anak-anak, supaya anak-anak bisa belajar di sekolah kembali. Begitu anak-anak. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. You got me singing way oh, oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh, boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, I could be the best thing in your life. Way oh,